Hari ini kita akan belajar cara buy dan sell tepat di pucuk agar kita bisa mendapatkan akurasi tertinggi dan profit terbanyak. Indikator dan strategi trading yang saya bahas kali ini bisa melihat jejak-jejak memori pucuk harga pada market sehingga kita bisa mengambil keputusan trading yang lebih mudah, cepat, dan akurat. Tekniknya sangat simpel sekali sehingga langsung bisa dipraktekkan trader dari semua level dengan semua gaya trading. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada trading view, kita ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja swing traces, maka akan muncul nama indikatornya swing traces yang dikoding oleh Big Beluga. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator swing traces adalah tool yang efektif untuk memetakan memori harga dengan memproyeksikan swing high dan swing low, sehingga membantu trader melihat di mana harga akan bereaksi, berkonsolidasi, ataupun mengalami breakout. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya, saya tidak mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja. Jadi sensitivity-nya 50 serta upper dan lower trace longevity-nya di angka 150. Jika kalian ingin bereksperimen dengan parameternya itu silakan saja, tapi menurut saya parameter defaultnya ini udah oke banget. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Indikator ini punya 3 unsur penting. Unsur pertama adalah lower swing trace berupa 2 garis hijau ini yang mengindikasikan potensi bottom atau swing low. Unsur kedua adalah upper swing trace berupa 2 garis biru ini yang mengindikasikan potensi top atau swing high. Unsur ketiga adalah swing retest berupa bundaran kecil ini yang muncul ketika harga melakukan retest baik ke lower swing trace ataupun upper swing trace-nya. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi 2 varian setup lengkap dengan tutorial di mana entry, stop loss, dan targetnya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan menambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja DTR, maka akan muncul nama indikatornya Donchian Trend Ribbon yang dikoding oleh Lonesome the Blue. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya untuk Donchian channel periodnya, saya akan ubah dari 20 menjadi 50. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Ketika DTR berwarna hijau, artinya trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Sebaliknya, ketika DTR-nya berwarna merah, artinya trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada 2 indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator swing traces yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator Donchian Trend Ribbon 50 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada contoh di video ini, saya menggunakan contoh pair XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya, teknik ini bisa digunakan pada semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame.
Kita mulai dengan varian setup yang pertama. Ada dua kriteria untuk buy setupnya. Pertama, DTR 50 berwarna hijau dan yang kedua muncul lower swing trace. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita melihat DTR 50-nya sedang berwarna hijau yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua kita melihat sudah muncul lower swing trace-nya yang mengindikasikan koreksi bearish sudah selesai dan harga siap naik lagi ke atas sesuai dengan tren bullish-nya pada DTR 50-nya. Di sebelah kirinya ini kita melihat ada beberapa upper swing trace yang berwarna biru ini yang mengindikasikan koreksi bearish, akan tetapi kita baru ambil trade buy-nya hanya ketika sudah muncul lower swing trace-nya, karena sebelum lower swing trace-nya muncul artinya koreksi bearish-nya masih belum selesai dan kita sebaiknya tidak ambil trade buy-nya dulu. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah lower swing trace-nya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setup-nya juga ada dua kriteria. Pertama, DTR berwarna merah dan yang kedua muncul upper swing trace. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita melihat DTR 50-nya memang sedang berwarna merah yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua kita melihat sudah muncul upper swing trace-nya yang berwarna biru ini yang mengindikasikan koreksi bullish sudah selesai dan harga siap turun lagi ke bawah sesuai dengan tren bearish pada DTR 50-nya. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas upper swing trace-nya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua. Ada tiga kriteria untuk buy setupnya. Pertama, DTR 50 berwarna hijau. Kedua, muncul upper swing trace. Dan yang ketiga, candle break di atas upper swing trace. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR 50-nya memang sedang berwarna hijau yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul upper swing trace-nya yang berwarna biru ini yang menandakan koreksi bearish-nya sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, kita melihat candle sudah break dan close di atas upper swing trace-nya yang mengindikasikan koreksi bearish-nya sudah selesai dan harga siap melanjutkan pergerakan bullish-nya. Perhatikan bahwa garis trace yang harus di break adalah garis trace tipis yang di bawah ini dan bukan yang di atas ini. Karena ketika garis tipis yang di bawah ini sudah terlanggar, maka tidak muncul bundaran retest-nya seperti yang di samping ini. Bundaran retest ini muncul ketika harga gagal break di atas garis tipis yang di bawah ini. Tapi kalau harga break di atas garis tipisnya ini, maka bundarannya tidak muncul sebagai pertanda bahwa yang terjadi bukan lagi retest tapi sudah breakout. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah low dari candle sinyalnya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1 dengan risk per trade 1%. Saya sengaja hanya menggunakan risk reward ratio 1:1 saja karena strategi ini bersifat breakout dan lebih agresif dibanding setup yang pertama tadi. Untuk sell setupnya juga ada tiga kriteria. Pertama, DTR 50 berwarna merah. Kedua, muncul lower swing trace. Dan yang ketiga, candle break di bawah lower swing trace. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR 50-nya memang sedang berwarna merah yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, sudah muncul
muncul lower swing trade-nya yang berwarna hijau ini yang menandakan koreksi bullish sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, kita melihat candle sudah break dan close di bawah lower swing trade-nya yang mengindikasikan koreksi bullish-nya sudah selesai dan harga siap melanjutkan pergerakan bearish-nya. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas high dari candle signalnya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1 dengan risk per trade 1%. Kalau saya sih lebih suka varian setup yang pertama. Kalau kalian gimana? Atau mungkin kalian punya setup trading sendiri? Silakan tulis di kolom komentar. Selamat mencoba dan salam cuan.